Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kembali yang tadi terputus, eh, teologi Islam modern. Kita ngomongin prinsip-prinsip teologi Islam modern. Di dunia Islam terkenal kata tajdid atau mujaddid. Biasanya mujaddid diartikan sebagai pembaharu, sehingga mujaddid kerap sekali diartikan sebagai orang modern atau pemikir modern. Tajdid asal kata dari mujaddid itu. Tapi apakah tajdid itu sama dengan modern? Itu pertanyaan dasarnya. Kita akan lihat makna dari tajdid dan apa yang sebenarnya mendasari dari tajdid itu. Tajdid itu dijadikan model atau modal untuk menghadapi kemodernan. Tajdid itu artinya menghidupkan kembali. Prinsip tajdid itu kira-kira kayak gini. Islam dalam kemurniannya memiliki kekuatan untuk mendorong kemajuan peradaban manusia. Buktinya, pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, Islam turun pada orang-orang Arab yang jahiliyah, yang terbelakang, yang tidak dianggap dalam peradaban itu karena menjalankan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad, kemudian mengalami kemajuan, mengalami perluasan, bahkan kejayaan peradaban. Itu semua karena menjalankan Islam dalam kemurniannya. Karena itu, logika tajwid mengatakan, setiap kemunduran yang menimpa umat Islam niscaya berasal dari penerapan ajaran Islam yang tidak murni. Nah, agar bisa menjadikan Islam kembali menguasai peradaban, maka satu-satunya cara adalah memurnikan ajaran Islam. Maka tajdid artinya menghidupkan kembali. Jadi kira-kira kalau disederhanakan prinsip tajdid itu seperti kabel yang bagus itu menghantarkan listrik. Tapi karena ada karat, nah karat itu membuat si kabel itu tidak bisa menghantarkan listrik dengan baik. Agar bisa menghantarkan listrik dengan baik, caranya bukan dengan mengganti kabel, cukup dengan menghilangkan karatnya, maka kabel itu akan berfungsi kembali. Jadi, kekalahan Islam, ketidakberdayaan Islam menghadapi modern bukan karena kabelnya yang bermasalah, bukan karena ajaran Islamnya yang bermasalah, tetapi pada ajaran Islam itu ada karat yang harus dibersihkan. Begitu karat itu dibersihkan, maka ajaran Islam akan kembali memengaruhi peradaban. Karena itu tajdid bisa kita artikan menghidupkan kembali atau membuat yang tadinya tertidur menjadi bangun. Jadi bukan membuat ajaran-ajaran yang baru, tetapi sekedar membersihkan Islam dari hal-hal yang mengganggunya, maka niscaya Islam akan bisa menghadapi tantangan kehidupan apapun. Itu kira-kira logika tajdid. Nah, logika tajdid ini bisa dirujuk untuk dunia modern, dirujuk pada Ibn Taimiyah 1263-1328. Ibn Taimiyah ini lahir pada zaman akhir kerajaan Abbasiyah sekitar umur 4 atau 6 tahun, tempat tinggalnya diekspansi oleh kerajaan Mongol. Karena itu sekitar umur 4 atau 6 tahun itu konon dia harus pergi dari tempat tinggalnya menuju Mesir. Di Mesir ada kerajaan Mamluk yang cukup kuat yang tidak bisa dikalahkan oleh Mongol. Nah, Ibn Taimiyah eh, merasakan betapa pilunya kerajaan Islam hancur oleh orang-orang Mongol. Karena itu sepanjang hayatnya dia mungkin dibayangi oleh pertanyaan kenapa Islam hancur? Kenapa Islam
bisa kalah oleh orang-orang Mongol. Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan? Sampailah dia pada kesimpulan bahwa kekalahan umat Islam itu karena ada banyak bid'ah di dalam ajaran, ada banyak tambahan yang tidak perlu dalam sistem ajaran Islam. Karena itu, tambahan-tambahan itu harus dihilangkan. Yang kedua, ada banyak perilaku khurafat yang mengagung-agungkan para sufi yang membuat umat Islam tidak menghadapi kenyataan, tetapi mengharapkan kemukjizatan untuk bisa menghadapi persoalan-persoalan. Itu penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga adalah terlalu rasional. Jadi pada masa itu ajaran Islam didasarkan pada logika. Jadi logika terlalu kuat sampai-sampai ada pernyataan misalnya jika tidak dengan logika maka Al-Quran tidak bisa dipahami. Ibn Taimiyah menolak itu karena baginya Al-Quran adalah kitab untuk seluruh umat manusia. Jadi kalaupun tidak belajar logika Yunani, niscaya umat Islam siapapun bisa memahami Al-Quran. Pembatasan pada harus menguasai filsafat atau logika Yunani untuk bisa memahami Al-Quran membuat Al-Quran menjadi terbatas dan tidak bisa diakses. Karena itu Ibn Taimiyah mencoba untuk menghilangkan karat-karat dalam ajaran Islam tadi. Dia menghilangkan bid'ah. Dia menyerukan agar orang-orang Islam kembali memaknai ajaran Islam berdasarkan ajaran murni. Dia menyerukan kembali pada Al-Quran dan hadis. Semua pernyataan-pernyataan ajaran-ajaran agama yang muncul waktu itu dipertimbangkan ulang, diuji berdasarkan rujukannya pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Kemudian dia menolak praktek-praktek sufisme yang membuat orang mengagumi syekh-syekh atau kuburan-kuburan, penyembahan-penyembahan yang menyebabkan kemalasan. Kemudian dia juga menolak rasionalisasi berlebihan dalam pemahaman ajaran Islam. Ibn Taimiyah menyatakan hanya salaf salih lah yang benar dan patut diteladani. Jadi daripada meniru para ulama-ulama yang menyebabkan kegagalan pemahaman Islam, Ibn Taimiyah menyeru para murid-muridnya atau umat Islam pada waktu itu untuk meniru pada salaf salih saja, pada orang-orang pertama yang melaksanakan ajaran Islam. Setelah Nabi Muhammad ada sahabat, setelah sahabat ada pengikut sahabat, setelah pengikut sahabat ada pengikut dari pengikut sahabat ini. Ada tabi'in, ada tabi'. Nah, merekalah yang bagi Ibn Taimiyah sumber kemurnian ajaran Islam. Karena itu, agar bisa menghadapi, agar bisa melawan eh, keterpurukan Islam bagi Taimiyah, yang harus dilakukan adalah menjaga kemurnian cara beragama dengan kembali pada Quran dan hadis, lalu dengan meniru, meneladani para salaf salih. Yang ketiga, beragama dengan cara tidak rumit, tidak terlalu teoritik, rasional. Apa yang ada dalam Al-Quran, ya percaya saja, karena mempercayainya menunjukkan keimanan yang tinggi. Itu Ibn Taimiyah eh, sebagai sumber dari gagasan tajdid, menghidupkan kembali dengan cara menghilangkan karat-karat, dengan cara menghilangkan tambahan-tambahan yang tidak perlu. Nah, gagasan Ibn Taimiyah ini kemudian mendasari dari pemikiran-pikiran tajdid berikutnya, misalnya Muhammad bin Abdul Wahab 1703-1792, konon dia belajar pemikiran Ibn Taimiyah.
Dia juga mengulangi tesisnya Ibn Taimiyah bahwa kelemahan Islam di sekitar Najd dan Jazirah Arab karena bid'ah khurafat dan kemusyrikan, karena cara beragama yang terlalu rumit. Dia menginginkan cara beragama yang lebih ringkas, yaitu kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kemudian meniru para salaf saleh. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab ini kemudian disebut sebagai Wahabiyah. Nah, pemikiran ini dapat berkembang lebih luas sampai sekarang, mempengaruhi banyak sekali orang Islam di dunia ini karena eh, didukung dan mendukung pergerakan politik dari keluarga Saud. Pemikiran ini menjadi mazhab resmi Arab Saudi, dan karena Arab Saudi menjadi pusat dari peribadatan umat Islam, maka pemikiran ini dapat berkembang pesat di banyak tempat sampai saat ini. Nah, pemikiran Wahabi ini pada awalnya itu terkait dengan gerakan politik Muhammad bin Saud tahun 1726. Jadi pada saat masa hidupnya Muhammad bin Abdul Wahab bekerja sama dengan Muhammad bin Saud untuk menguatkan kepergerakan politiknya Muhammad bin Saud. Kemudian pada tahun 1788 pengganti Muhammad bin Saud yaitu Abdul Aziz melakukan ekspansi menguasai wilayah tinggi Najd. Pada saat itu Muhammad bin Abdul Wahab di akhir-akhir masa hayatnya. Eh, ada yang menyatakan bahwa pada saat itu sudah meninggal, tetapi ekspansi ini didasarkan pada ajaran Muhammad bin Abdul Wahab yang mencoba untuk menghilangkan bid'ah khurafat dan kemusyrikan. Karena itu pada saat ekspansi 1788 ini sampai ke Karbala, makam-makam orang-orang suci yang selama ini dianggap sebagai orang suci dihancurkan. Pada saat di Makkah dan Madinah ada banyak kuburan-kuburan yang selama ini dianggap suci dihancurkan. Pada saat itu Makkah dan Madinah juga dikuasai oleh Abdul Aziz ini, oleh penerus dari Muhammad bin Saud. 1818 pasukan Turki menumpas dan menangkap Abdullah bin Saud, dan pergerakan ini terhenti. Keturunan Muhammad bin Saud terus-menerus melakukan eh, melakukan pergerakan untuk mengembalikan kerajaan yang pernah dibangun oleh Muhammad bin Saud dengan eh, ideologi dari Muhammad bin Abdul Wahab. Pada Perang Dunia I, Abdul Aziz, salah satu keturunan dari Muhammad bin Saud, berkoalisi dengan Inggris dan kemudian menguasai seluruh Najd dan Hijaz, termasuk Makkah dan Madinah pada tahun 1924-1925. Kemudian kerajaan yang dibangun oleh Abdul Aziz ini merdeka menjadi negara Arab Saudi pada 23 September 1932. Nah, kelihatan sekali bahwa ada relasi antara pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab dengan politik untuk menanggapi situasi politik modern. Kita akan memposisikannya seperti itu. Oke, selanjutnya tokoh tajdid yang lain adalah mujadid yang lain adalah Syekh Waliullah Ad-Dehlawi. Dia orang Delhi karena itu disebut Ad-Dahlawi. Lahir tahun 1703-1762. Dia ke Mekah pada umur 29 tahun, selama 2 tahun, jadi kira-kira tahun 1732, 1734. 1732, 1734 itu di Mekah kira-kira sudah mulai berkembang pemikiran Wahabi, sudah mulai didengar. Karena itu diduga Muhammad Waliullah Ad-Dahlawi bersentuhan dengan pemikiran Wahabi. Tetapi yang paling kuat adalah Muhammad Wali Ad-Dahlawi belajar kitab-kitab Ibn Taimiyah karena itu pemikirannya didasari oleh pemikiran Ibn Taimiyah untuk melakukan tajdid. Ad-Dahlawi hidup pada zaman India mulai mengalami keruntuhan. Kerajaan Mughal India mengalami kemunduran.
Karena itu Ad-Dahlawi menyatakan bahwa kemunduran kerajaan Mongol India karena tercampurnya ajaran Islam dengan Hindu serta cara berpikir yang keliru. Muhammad Ad-Dahlawi misalnya melakukan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Persia, bahasa yang dipahami oleh orang India waktu itu. Dia melakukan itu didasari oleh pemikiran bahwa kehidupan Islam yang sejati tidak akan terwujud kecuali dengan pengetahuan yang menyeluruh terhadap kandungan kitab suci. Karena teks Arab hanya dapat dipahami oleh sekelompok kecil ulama di India, maka orang awam di sana akan buta terhadap perintah dan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Akhirnya Al-Quran hanya akan menjadi benda magis yang diciumi, disakralkan dengan penghormatan, dibungkus dengan hiasan yang indah, dan dipakai sebagai jimat oleh orang-orang India. Maka terjemahan Al-Quran dibutuhkan agar orang-orang India waktu itu memahami apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Dengan adanya terjemahan bahasa yang bisa dimengerti, maka orang Islam dapat langsung kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Dahlawi juga mengkritik cara beragama yang terlalu terjebak pada khurafat dan tahayul, tetapi berbeda dengan Wahabi, dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ad-Dahlawi masih menghormati tasawuf. eh, Bahkan dia mencoba untuk memperbaiki sufisme dan memunculkan sebuah kesalehan didasarkan pada pengalaman ruhani. Jadi kalau Muhammad bin Abdul Wahab menghancurkan hal-hal yang berbau khurafat dan sumbernya, tasawuf dianggap sebagai sumber dari khurafat, maka Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ini mencoba untuk merumuskan tarekat atau sufisme yang eh, tidak menghasilkan khurafat, yang masih merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu Waliullah Ad-Dahlawi. Dia juga melakukan tajdid dalam arti membersihkan karat-karat untuk membangkitkan Islam, tetapi dia tidak segarang Muhammad bin Abdul Wahab yang menghancurkan semua hal untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Tokoh yang ketiga yang bisa kita anggap sebagai eh, Mujaddid adalah Muhammad Ali As-Sanusi. Dia lahir tahun 1787-1859 di Libya. Dia hidup eh, sebagai seorang pembelajar yang pernah di Arab. Dia pernah bersentuhan dengan ajaran Wahabi, kemudian dia belajar Taimiyah, dan dia seorang sufi. Dia pemimpin tarekat yang disebut sebagai As-Sanusiyah. As-Sanusiyah ini tarekat yang cukup luar biasa karena As-Sanusiyah ini jadi setelah Muhammad Ali As-Sanusi mengemukakan, mengajarkan ajarannya, pemikirannya di Makkah dan tidak dapat diterima, kemudian dia pulang, lalu berhenti di satu tempat, ya di tengah-tengah padang pasir. Kemudian dia membangun eh, satu komunitas baru dengan murid-muridnya. Komunitas ini kemudian berkembang, komunitas Tarekat Sanusia ini kemudian berkembang, terus berkembang sampai kemudian menjadi kota Tripoli dan seterusnya. Setelah menjadi hunian yang cukup luas, lalu dia dijajah diambil atau ekspansi oleh Perancis. Pemberontakan terhadap ekspansi Perancis ini kemudian menjadikan wilayah-wilayah bekas Ali As-Sanusi ini menjadi satu negara baru yang disebut dengan Libya. Jadi Muhammad Ali As-Sanusi bisa disebut sebagai pendiri dari Libya. Nah, bagi Muhammad Ali As-Sanusi, keramat umat Islam itu karena hilangnya
tauhid aksi dan keumatan. Menarik, Asanusi ini adalah aliran tarekat yang mengutamakan para jamaahnya untuk bekerja. Setiap hari tidak ada waktu kecuali untuk belajar memperbaiki diri dan bekerja, melayani umat dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Tarekat disimpelkan oleh Muhammad Ali As-Sanusi, eh, kemudian tapi lebih banyak digunakan untuk menghasilkan karya dan pelayanan umat. Ini contoh tajdid yang lain. Jadi kita punya tiga contoh ulama tajdid, ada Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Wali al-Dahlawi, kemudian Muhammad Ali As-Sanusi. Muhammad bin Abdul Wahab sangat fikhiyah, sangat yang menghancurkan semuanya kecuali Al-Quran dan Sunnah. Syah Wali al-Dahlawi masih mencoba untuk merumuskan tarekat. eh, Pada sisi yang lain dia mengajak umat untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana Ibn Taimiyah, tetapi tarekat masih digunakan. Sementara Muhammad Ali As-Sanusi dengan prinsip tajdid, dia menjadikan tarekat sebagai eh, model tajdidnya. Bertarekat tetapi bisa mengembangkan umat, bisa membangkitkan umat. Asal tahu dalam sejarah, Prancis itu kemudian dikalahkan oleh keturunan Ali As-Sanusi sehingga kemudian merdekalah daerah itu dan menjadi Libya. Jadi kekuatan tarekat terbukti bisa mengumpulkan umat, memobilisir umat menjadi kekuatan politik dan kekuatan ekonomi sosial. Dan itu dilakukan jika tarekat disimpelkan, tidak rumit, tidak penuh dengan eh, khurafat atau kesyirikan. Nah, tiga model ini adalah tiga model tajdid yang akan menjadi dasar, akan selalu dirujuk oleh para pemikir modern lainnya. Pemikir modern lainnya misalnya Afghani, Iqbal, Abduh, Syed Ahmad Khan misalnya, akan menggunakan logika yang sama pada saat berhadapan dengan modern dari Eropa. Tiga tokoh ini tidak diposisikan sebagai teolog modern, saya lebih memposisikannya sebagai teolog pramodern atau teolog masa pencerahan di dalam Islam. Karena mereka ini belum bersentuhan secara langsung dengan ekspansi pemikiran modern melalui penjajahan kolonial Belanda, kolonial Eropa. Muhammad Abdul Wahab tidak secara langsung bertemu dengan eh, orang-orang Eropa walaupun hidup pada abad 17, abad 17 yang itu artinya sudah ketemu, sudah ada kekuasaan modern. Begitu juga dengan Ad-Dahlawi, tidak secara langsung berhadap-hadapan. Mereka bertiga lebih memikirkan bagaimana cara membangkitkan Islam secara internal dan belum berhadapan langsung dengan faktor eksternal yaitu serangan dari modern Eropa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana teologi Islam modern. Bagaimana teologi Islam modern jika berhadapan dengan situasi seperti itu. Kita tahu bahwa prinsip teologi sama dengan teosentrisme. Semua harus dari Tuhan menuju Tuhan. Semuanya harus dari Tuhan menuju Tuhan. Itu prinsip dasar teologi. Eh, Manusia itu harus dari Tuhan, dasarnya dari Tuhan menuju Tuhan. eh, Apapun kehidupan masyarakat itu harus dari Tuhan menuju Tuhan. Sementara prinsip teologi ini berhadapan dengan prinsip modern yang bukan Tuhan menjadi sumber tetapi akal individu manusia. Lalu kira-kira tanggapannya apa mereka? Apakah ikut cara pikir modern secara utuh, hijrah pada cara berpikir modern? Nanti kita akan lihat bagaimana para pemikir modern merumuskan dirinya. Apakah ikut cara berpikir modern atau menolak secara
keseluruhan cara berpikir modern. Karena dianggap mengganggu inti iman, maka mereka menolak semuanya. Atau mengambil sebagian, menolak sebagian. Ada tiga kemungkinan yang akan kita temukan pada saat kita ketemu dengan cara pikir teologi Islam modern. Apakah masa lalu sudah usang? Karena bagi modern, masa lalu itu usang. Yang penting hari ini dan masa depan. Apakah akan muncul pemikiran-pemikiran Islam yang menyatakan masa lalu itu usang? Atau justru masa lalu itu penting, tetapi masa lalu yang disaring, seperti yang ditawarkan oleh Tajdid. Kita tetap harus kembali pada masa lalu, tetapi masa lalu yang dikemukakan oleh para salaf saleh. Apakah rasio lebih utama dari wahyu, atau wahyu lebih utama dari rasio? Atau rasio dan wahyu itu berimbang? Itu yang akan kita lihat selanjutnya. Apakah kekhalifahan sudah tidak perlu lagi? Apakah negara demokrasi itu yang dibutuhkan? Itu juga menjadi tema-tema dalam teologi Islam modern. Apakah kemujizatan Tuhan bekerja melalui sains teknologi? Atau kemujizatan Tuhan itu tidak ada, cuma dongeng belaka? Itu juga tema yang penting dalam teologi Islam modern. Masih perlukah iman dan tauhid atau cukup berpikir rasional saja? Apakah gagasan-gagasan iman berkembang atau kemudian berhenti? Apakah janji Tuhan itu salah bahwa yang beriman akan menang? Atau janji Tuhan itu benar, cuma manusia atau orang beriman yang tidak melakukan ajaran Islam secara benar? Itu pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan teologi Islam modern yang akan ditemukan jawaban-jawabannya, refleksi-refleksinya pada para pemikir-pemikir yang kita akan bicarakan beberapa satu persatu. Oke, salah satunya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Ini adalah teolog modern dalam Islam yang sangat penting. Dia eh, intelektual yang menggerakkan banyak orang untuk memikirkan caranya mengembalikan peradaban Islam. Salah satu yang dia usulkan adalah membuat persatuan Islam, pan-Islamisme. Ini salah satu pernyataannya. Orang-orang Muslim tidak boleh berpaling pada peniruan murni orang Eropa, karena ini akan membuka negara mereka terhadap penerimaan orang Eropa. Sebaliknya, mereka harus menemukan inspirasi untuk reformasi dan sains dalam teks agama mereka sendiri, terutama Al-Quran. Lihatlah, Afghani menyatakan tidak boleh meniru karena begitu niru modern, maka orang Eropa akan diterima, padahal orang Eropa akan menjajah negara-negara Islam. Agar bisa memperbaiki diri, kata Afghani barusan, kita harus mereformasi, harus memperbaiki, eh, menemukan inspirasi dari Al-Quran sendiri, terutama Al-Quran, baru kita bisa mereformasi dan menemukan ilmu pengetahuan yang khas Islam. Yang terakhir ini yaitu Al-Quran, jika ditafsirkan dengan benar, kata Jamaluddin Al-Afghani, akan kompatibel dengan nilai-nilai modern, bahkan akan dapat mengarahkan sains. Al-Quran bagi Afghani itu akan bisa membuat kita memahami, bahkan menemukan kesamaan dengan nilai-nilai kemodernan. Kemudian Al-Quran akan memandu sains. Itu kata Jamaluddin Al-Afghani. Ini contoh bagaimana para pemikir Muslim menanggapi gagasan-gagasan modern, tantangan-tantangan modern, diantaranya dengan cara seperti ini, bahwa Al-Quran bisa menyelesaikan segala masalah jika ditafsirkan dengan benar. Ini kelihatan logika tajdidnya. Berarti di belakang ini, ya, uh, ada asumsi bahwa selama ini atau selama waktu hidupnya Jamaluddin Al-Afghani, Al-Quran tidak ditafsirkan dengan benar, sehingga tidak kompatibel dengan nilai modern dan diarahkan oleh sains. Oke, selanjutnya, uh, selanjutnya ini pernyataan Muhammad Abduh, muridnya dari Al-Afghani. Kata Muhammad Abduh, cahaya itu
akan kembali ke tempat muasalnya dalam hati kaum muslim dan berteduh di sana. Sains akan mengikutinya. Karena itulah satu-satunya teman, satu-satunya dukungan adalah sains. Oke, jadi umat Islam akan bisa kembali jika kembali pada Quran dan Sunnah. Lalu setelah itu sains akan mengikuti. Ini keyakinan tajdid dari Muhammad Abduh. Ini pernyataan yang menanggapi kemodernan. Ini pernyataan teologis Islam dalam menghadapi kemodernan. Ini ada puisi terakhir dari Hali. Hali ini murid dari Syed Ahmad Khan dari India, 1879. Puisinya cukup keren, menggambarkan situasi Islam waktu itu. Mendung kesukaran terhampar di atas kepala muslim. Bencana memperlihatkan diri. Kesialan sedang mengambang di belakang serta di depan. Dari kiri ke kanan terdengar seruan. Siapa kalian kemarin dan jadi apa kalian sekarang? Kalian baru saja terbangun dan kini kalian telah tertidur. Puisi ini menggambarkan situasi umat Islam waktu itu, mungkin juga menggambarkan situasi sekarang. Kita lihat siapa kalian kemarin, kira-kira Hali lagi menyatakan kemarin kalian punya peradaban yang bagus, Islam menguasai dunia, pikirannya dikagumi oleh banyak orang. Tapi jadi apa kalian sekarang? Sekarang kalian tidak jadi apa-apa. Umat Islam kalah di banyak tempat. Anak-anak mudanya kalah dalam olimpiade sains, kalah dalam prestasi-prestasi. Kalian sekarang seperti itu, padahal kalian kemarin menguasai dunia, dikagumi dunia, menginspirasi dunia. Hali pingin kalian, saya, kamu bangun agar kalian tidak, agar kita, kalian tidak mengalami kehidupan sekacau sekarang ini. Kalau kemarin bagus, maka sekarang harus lebih bagus. Kalian baru saja terbangun dan kini kalian telah tertidur. Kalau lihat dari bentangan sejarah, kemajuan Islam itu sebentar, kemudian tertidur. Harusnya setelah jahiliyah, kemudian masa keislaman. Lalu setelah itu masa yang lebih hebat lagi. Bukan setelah jahiliyah, masa keislaman, kemudian hilang. Seperti baru saja terbangun, kemudian tertidur. Pada puisi ini juga terlihat Hali masih percaya, masih menggunakan teologi tajdid, bahwa kemunduran Islam bukan kematian, hanya tertidur saja. Cukup hanya dengan bangun, cukup hanya dengan menghilangkan kantuk, umat Islam akan bangun, dan ketika bangun, dia akan menguasai kembali, akan kembali menegakkan teologi Islam dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berperadaban. Kita akan lihat apakah kalian atau kita semua benar-benar tertidur atau jangan-jangan kita sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.